Oke. Oke. Biar saya berdoa, saudara semua, Bapak Ibu, semuanya tetap sehat-sehat, kuat roh jiwa tubuhnya ya. Amin, amin. Seperti haleluya. Minta salah satu yang cepat siapa anak muda langsung buka Alkitabnya. Apa namanya Lukas 6 ayat 12. Setelah itu Daniel 6 ayat 11. Bacakan. Kita ambil dua tokoh ini ya. Saya akan bicara Lukas 6 ayat berapa? 6 12. Ayo, 12. 12. Itu. Ya tak bacain ya. Lukas 6 ayat 12. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya. Terus Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti orang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Biasa dilakukannya. Jadi habit. Ada yang kemarin. Oke. Man of valor yang kedua itu punya apa namanya kebiasaan harus punya apa namanya melekat ke dalam diri seorang man of valor, yaitu orang-orang percaya, orang pemberani, orang yang gagah perkasa. Itu sebelumnya kan man of faith and authority. Yang kedua yaitu man of prayer, doa. Doa itu apa sih? Ya, coba satu ayat lagi. Ini basicnya di sini. Ya, Mazmur 27 ayat 4. Itu. Mazmur 127. Mazmur 27. Oh, 27, sorry. Suara saya jelas ya? Dengar ya? Mazmur 27 ayat 4. Ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow. Haleluya. Ini yang nggak banyak. Makanya malam pagi ini nanti kita berlanjut ya. Ini prayer rodok lama ini apa Pak Alex. Karena kalau kita ini nggak prayer ya itu satu hal telah ku minta, itu ada lagunya ini. Mazmur 27 ini banyak sekali digubah lagu ya. Ya dari ayat 4 ini keluar lagu itu kan satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan ya. Sampai dibuat gubah lagu, bayangin ya. Nah, saya kembali ke man of prayer is prayer. Doa itu apa sih? Doa itu sebetulnya dialog. Bahasa aslinya ya, bahasa aslinya Ibraninya yang namanya prayer, doa itu penehela. Penehela itu mengusap wajah. Nah, kira-kira sing iso ngusap wajah iki sapa? Ngusap wajah. Ya pasangan suami istri, pasange. Putu. Anak, ya butuh. Sini. Waduh, kalau butuh nih tekongkong, kok ya, kok habis mandi ya dia tuh sini. Waduh, gak usah ngomong, gak tahu. Pas ngerti butuh nih pengen jaluk apa ngerti. Itu kono es krim.
Enggak jalan-jalan sepengkong ya. Nah itu penehela. Artinya apa? Hanya orang yang bisa saling mengusap ini yang berdialog, communication. Nah, sejak awal kejatuhan manusia itu yang ditembak, yang ditipu oleh iblis itu komunikasi, relationship, hubungan. Makanya hancur sampai hari ini begitu banyak angka perceraian, angka perpecahan, angka perselisihan, timbulnya perang juga itu semuanya manusia. Sudah penderitaan manusia dari abad-abad tidak bisa, dan terutama kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Jangan tiru-tiru orang dunia ya. Kita harus kembali patronnya, harus basicnya Alkitab ya, kebenaran. Nah, kita hidup dalam kebenaran ya, ini salah satunya yaitu sekarang yang saya bicara prayer itu constant prayer, itu dialog ya, penehela, dialog, conversation dengan siapa? Dengan Bapa. Nah, tadi kan sudah dibacakan ya. Satu hal yang kuminta yaitu apa? Diam di pelataran Allah, menyaksikan apa? Kemurahannya, menikmati baitnya. Jadi jangan doa minta-minta, enggak. Ya paling gampang tadi Pak Alek ngomong putu itu enggak usah begitu ngusap aja kita langsung sejuk, tenang. Ya kita coba kalau dialognya intim ya, intim suami istri itu saling ngusap wajahnya kayak pacaran itu loh. Aduh wis mau apa aja beres sudah. Kalau sudah dialog dengan Bapak kita. Maka itu kenapa Yesus begitu perkasa, Yesus begitu luar biasa. Kita bisa melihat di Lukas tadi yang kita baca, Lukas 6 ayat Lukas 6 ayat 12 itu bagaimana dia pada waktu berdoa, langsung ayat berikutnya ayat 12 dia langsung tahu siapa yang mesti diutus. Ya, itu sesuai tadi permintaannya Pak Petrus Sundarsoy. Apakah kita ini berdoa? Nah, doa ini tadi kan di Daniel sudah jelas, Daniel 6 ayat 11. Yang biasa dilakukannya. Makanya Daniel itu gambaran kayak dia betul-betul kayak Yesus. Lihatin, Daniel tidak pernah gerusa-gerusu, dia pribadi yang tidak pernah dia tenang sekali, cool dalam ancaman sekalipun ke dapur api, ya jelas dia surat itu ya keputusan yang dia akan menerima hukuman, dia begitu tenang. Ya, apa yang dilakukan? Wah, dia nggak bingung, Saudara. Terus doanya nggak ngerengek-ngerengek, enggak. Dia biasa seperti yang dia lakukan dalam keadaan ancaman maupun dalam keadaan tenang, keadaan baik maupun tidak baik, keadaan lagi makmur maupun tidak makmur. Daniel tetap berdoa. Ini man of valor. Ya. Nah, kita jangan teladanin, sudahlah, jangan manusia itu lemah lah, ya. Sudah, kita balik man of valor. FGP Man adalah man of valor karena yang kita hadapi teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak mudah loh. Ya, kita menghadapi serangan panah api si jahat terus. Ya, begitu dengar saudara tergerak, tapi belum tentu bergerak. Tadi baru saya nyampaikan Murtopo. Waktu mereka minta nasihat bagaimana caranya supaya mereka bisa, ya saya langsung bikin grup. Di chapter itu kalau Mama chapternya ada 10 orang, bikin 3-3. Karena saya mengacu kepada Pengkhotbah 9 ayat 4. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau tali 2 lembar kuat. Tapi kuat bisa lemah artinya. Tapi tidak mudah putus itu kalau 3. Nah, artinya saling ngelingno, saling mendoakan, kemudian saling ngelingno siapa, ada hit list enggak, ada jiwa siapa yang ada teman enggak yang saat ini letih lesu, visi itu. Nah, kemudian ayo rame-rame 3 orang datengin, layanin, disentuh hatinya. Coba waktu itu tergerak, tapi begitu saya pulang, sekarang sudah wis mero minggu ini. Tadi saya tanya, waduh, angel Kwayung. Nggak bergerak ya. Nah, itu kenapa?
Ya, kita nggak punya komitmen, nggak punya spirit yang prayer kayak Daniel, kayak kita akan ngadepin nanti masalah-masalah begitu banyak, begitu kompleks, begitu ruwet ya dunia ini ya, apalagi dalam pelayanan kita, ya dalam usaha, dalam pekerjaan apa. Kalau kita nggak membangun intim satu dengan lain dengan prayer, ya dialog tuh dengan Bapak kita, saudara yakinlah nggak mungkin menang. Ya, nggak ada dorongan, ada kekuatan. Karena kita ini terhubung dengan Bapak. Makanya kenapa Yesus, Daniel juga begitu so powerful, begitu cool, begitu tenang, begitu spiritualnya luar biasa. Karena mereka biasa melakukan hubungan dengan Bapak di surga. Tiap malam itu berjam-jam dia menghisap Bapaknya, kuasa, kekuatan Bapaknya. Dia menerima mandat, menerima firman dari Bapaknya, yaitu menikmati baitnya. Jelaskan tadi, kemurahannya, favornya Bapaknya. Yesus itu waktu 100% manusia di bumi, dia begitu so powerful, dia menghadapi ancaman salib enggak takut. Malah dia doanya, kalau boleh secara manusia disingkirkan Tuhan. Dalam doanya itu di Getsemani ya. Coba saudara, sampai itu pelunya itu keluar darah itu secara medis itu stres berat. Ya, dia ngadepin malu, ngadepin ancaman, ngadepin semuanya. Tapi dia tetap naik ke salib, luar biasa. Kenapa? Karena dia dapat kekuatan dari surga, dari Bapaknya. Holy Spirit yang memberi kekuatan, dunamis, berikan kekuatan. Nah ini orang-orang yang prayer, saudara akan kuat. Ditemukan, jangan sampai saudara, waduh menyala-nyala, cuman kayak 7 Up. Habis itu banyak saya ketemu teman-teman, waduh, terus begitu menghadapi masalah, terus 7 Up itu begitu dibuka, jos, ya Coca-Cola, jos. Tapi habis itu plus melimpam, dikasih persoalan, dikasih kesibukan dikit kayak bangsa Israel, langsung, aduh, wes nggak Tuhan-Tuhanan, wes nggak nang catur sih, aku tak praise, aku tak. It is not a failure man. Ya, ini bukan orang benar, itu adalah orang failure man. Failure man is orang yang benar, yang dikenan oleh Bapak. Kenapa? Dia betul-betul intim dengan Bapaknya di surga. Dia melekat kepada Tuhan. Ya, dia mendapatkan kekuatan dari surga, dia dapatkan hikmat-hikmatnya, dia dapatkan pewahyuan lewat firman-Nya, dia dapat rema, dapat kekuatan daripada Tuhan. Nah, ini yang kita semua butuhkan, teman-teman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Karena waktunya saya serahkan, ada pertanyaan ke Pak Alek. Oke, Bapak Ibu, masih ada waktu ya. Nanti molor 5 menit tidak apa-apa. Ini jam 5.58. Mungkin dari Pak Ayung yang sampaikan tadi bahwa man of valor itu adalah pria yang berdoa, man of prayer seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya atau memberikan tanggapan. Silakan, saudara. Silakan, jangan sungkan. Saya mau tanya Pak Alek, Pak Soehardi. Mari. Ya, saya mau tanya, mengapa di dalam setiap pelayanan itu pasti ada yang pro dan kontra, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mari Pak Ayung. Pro dan kontra, maksudnya apa ya, Pak? Ya, di dalam pelayanan itu kan pasti ada yang senang, ada yang suka, ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju, Pak. Padahal kalau di dalam pelayanan itu kan mengacu daripada FGB, itu kan itu harus submission, Pak. Taat dan tunduk kepada Tuhan dan kepada pimpinan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kadang-kala banyak juga pengurus, ada juga para member yang tidak taat, yang selalu kontra, Pak. Mungkin bisa tolong dijelaskan begitu, Pak Soehardi. Nah, ya mungkin Pak Alek bisa jawab itu. Iya, itu kadang saya itu guyon sama teman-teman. Itu sehinggarai kerasan nanggoy full gaspol saya gitu. Jadi gini, teman-teman, jadi memang pasti terjadi
Tapi pada waktu kita ada hal itu terjadi, dalam tanda kutip kita nikmati. Artinya begini, bukan lalu senang ya ada si berkontra, enggak teman-teman. Tapi selalu kita mesti mengerti di full gospel ini kan enggak ada member kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, enggak ada. Seperti itu. Artinya sangat heterogen sekali. Dalam satu chapter itu sangat heterogen. Baik mengenai karakternya seperti itu, karakter awalnya itu, mengenai itu loh Pak Ayu kalau ngomong ada yang kolerik, ada yang melankolis, ada lagi apa Pak Ayung? Kan 4 itu ya Pak Ayung? Sanguin. Sanguin, satu lagi apa? Satu lagi phlegmatic. Nah, itu dengan karakter yang bermacam-macam. Kedua, juga di dalam kerohaniannya, itu juga macam-macam, sampai di mana seperti itu. Belum lagi mengenai keadaan sosialnya, pendidikannya, sangat heterogen seperti itu. Tetapi yang luar biasa, kita mengerti visinya full gospel itu, bahwa orang ini kemudian dibebaskan, kemudian dibawa kepada Tuhan. Artinya, karakter kita itu bertumbuh seperti karakternya Kristus. Nah, sebetulnya itu bisa terjadi Pak Johan, karena memang setiap kita itu baru bertumbuh ke arah kesempurnaan seperti itu. Biarpun saya percaya pada waktu sampai waktunya kita itu belum sempurna gitu, tapi menuju kita sadar. Nah, itulah sebetulnya yang perlu kita sadari sehingga kita itu bisa memaklumi seperti itu. Sehingga artinya begini, yang lebih senior senior belum tentu lebih matang ya. Yang lebih matang tanda kutip itu bisa memaklumi gitu. Saya sering ngomong gini, gospel itu ada satu mata pelajaran yang luar biasa, belajar memaklumi begitu. Belajar memaklumi itu bukan berarti kompromis, bukan. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tetapi cara bagaimana kita berkomunikasi seperti yang Pak Ayung sampaikan tadi itu, His banner over us is love. Pasti Pak Johan. Tapi ada satu yang mengikat kita di dalam gospel itu, visi kita. Ini yang perlu kita pegang terus seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam pertemuan kita, dalam rapat kita, jangan sampai yang net washing meeting itu terjadi. Tetapi harus efektif, harus membangun. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi pasti terjadi Pak Johan, untuk apa yang pro kontra itu pasti terjadi. Tetapi yang itu nilai FAST itu bahwa bagaimana kalau pimpinan ini sudah memutuskan, kita itu harus ada ketaatan seperti itu. Nah, nah, itu yang penting Pak Johan. Ya, saya mau nambahin ya. Jadi tambahin Pak Ayung. Jadi gini Pak Johan dan teman-teman semua, full gospel itu sak tenane ya. Full gospel sak tenane itu, leader ini, kita ini harus menjadi panutan, role model. Kan belum lama kan saya nyampaikan mengenai 8 prinsip leadership. Habis lali kabeh toh. Yang ke-8 itu serve as a servant, jadi role model, jadi contoh. Jadi kalau pimpinan jangan suruh orang doa, kita nggak doa. Ya. Kemudian kita nggak pernah jangkau jiwa, suruh orang lain jangkau jiwa. Ya. Nah, meeting kalau kita datang lebih awal, suruh orang lain, kan kok teko anu ya, anak tamuku kok tolong nggak titip, nggak bisa. Makanya Pak Vincent kan sering kasih 3 hal itu ya, yaitu ada passion dan juga harus ada sacrifice. Dari pelayanan ini kalau mau berhasil harus ada sacrifice. Kita kan sama Tuhan dikasih waktu 24 jam, kita dikasih soronoto. Orang hebat itu, orang yang orang disebut hebat di dalam Tuhan, itu dia bisa memanage dengan baik waktu yang Tuhan berikan, ya, antara kerjaan, rumah tangga, dan pelayanan ini. Makanya fokus gitu loh. Nah, kalau full gospel ini kan cuma gampang, nggak terlalu berat. Nah, di gereja pun kan cuma minggu.
Ya mungkin ada hari tertentu ada persekutuannya, ya ada grup. Kan tinggal diaturkan jadwalnya. Itu bisa mestinya. Nah, sehingga enggak kebanyakan yang disampaikan Pak Johan ini, itu saya tanya Pak Johan, yang bikin rame, rusuh, orang pertandingan sepak bola itu pemain atau penonton? Penonton, Pak. Ya wis terjawab toh. Ya, jadi mesti ono. Jadi kalau sing penonton net washing begitu ketok sing jaluna koncone nangkep iba. Dek kan aku kok kayak itu. Wah, mulai artinya ini. Ya, Amsal 18 ayat 1 nanti baca. Ya. Orang yang menyendiri itu mencari keinginannya. Ya, makanya mesti diajak. Tadi kan Pak Alek bilang, diajak rapat, diajak doa, ya supaya guyup. Kan cuma satu chapter kan cuma 10. Dan kalau diteladanin, dikasih contoh, dia sungkan, Pak, melo. Nah, diajak land live, kalau nggak iso, tidak apa-apa. Nanti lain kali diajak mana? Mesti harus ono kesabaran. Sacrifice itu ya termasuk sabar itu sacrifice. Makanya sabar itu Pak Alek. Bahasa aslinya Inggrisnya itu sabar itu long suffering, menderita panjang, menderita sabar itu menderita ini ya. Pak Johan nangkep ya, Isa ya. Jadi ojo jadi penonton, pasti dia itu nggak taat, rame, cuma isoni nuding-nuding. Wah ngono ae rasanya goblok, nah, kan gitu coba. Gitu. Dia nggak pernah melakukan. Nah, makanya diurui, diteladani, didampingin, dimentor, ya diajak, Pak, dirangkul. Wes iku resepnya lan full gospel, Pak. Menderita, Ya. menderita. Betul waktu, ya. Melatih kesabaran nih, Pak. Iya, gue sisi sadar dewi, Pak. Sungkan-sungkan dewi. Oke, Pak Johan. Ya, makasih Pak Alek, Pak Swadi. Ya. Oke, ada lagi, saudara? Pak, ya, Pak Kapten. Jadi tadi Koyung menyampaikan itu yang paling dasar dari pelayanan ini ya tadi Pak ya, Lukas 6 ayat 12 dan Daniel 6 ayat 11 ini Pak ya, doa ya Pak ya, ya paling doa, dasar. prayer. Ya. Man of ya, saya bicara konteks man of valor. Artinya kita setiap orang ini kan keserupaan Kristus. Nah, keserupaan Kristus. Ya, nah kita meniru Kristus. Kita ini kita semua manusia ini termasuk pendeta, termasuk romo, semua manusia yang diciptakan oleh Allah ini sepeta segambar ini supaya kita ini diciptakan untuk menjadi manusia Allah itu yang di Yohanes 1 ayat 12 itu. Ya, begitu kita percaya Yesus, kita dijadikan anak Allah. Nah, anak Allah itu hidupnya kayak apa? Ya, ada perubahan mindset, ada transformasi pikiran, hati ini. Ya, yaitu yang Roma 12 ayat 2 dan 3 itu. Pembaruan akal budi. Ya, kemudian sifat-sifatnya, karakternya seperti Kristus. Jadi fokusnya na Kristus. Ya, basicnya itu di sana semua, keserupaan Kristus. Ya, likeness like Christ. Makanya Christ likeness. Seperti Kristus, lakukan seperti Kristus. Nah, Kristus lakukan apa? Dia tiap hari berdoa, Pak Kanto. Berjam-jam, makanya dia waktu ngadepin ancaman, dia ngadepin, murid-muridnya turu. Iku murid loh, tiap hari padahal bareng nabi Kristus loh, selama 3 tahun itu. Turu dadak. Di kapal yang ngono, turu waktu ngadepi badai. Ya. Mereka nggak acuh-acuh. Jadi makanya kita ini saya sing tak ajari lagi supaya kita ini betul-betul menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia orang yang agresif, nggak pasif, nggak loyo, enggak. Karena iman itu pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, jadi kita itu semangat baca firman tiap hari supaya iman kita bertumbuh. Ya, sekarang doa contoh sopo ya Daniel, Kristus banyak sekali. Tapi yang 2 tokoh ini yang dahsyat.
doanya. Ya, bisa apa? Makanya Daniel bisa menempati posisi penting di 3 kerajaan loh, 3 raja. Ya, Nebukadnezar, Darius sama apa? Sitok mana? 3 loh, bayangin 3 generasi. Wah, luar biasa itu. Ya, nah ini artinya gambarannya apa? Kita ini ada di Wonderful Gospel, kita ada di gereja, tidak pernah ada kata mundur. Terus onward Christian soldier, maju terus. Kenapa? Kita memiliki iman. Kita berhubungan dengan Bapa di surga. Ya Pak Kamto? Ya. Terima kasih. Nah, Oke, teman-teman, saya kira waktunya sudah lebih dari